LiDAR yang bagus bisa kita combine antara LiDAR dan kamera ini. Kemudian ada GPS. Kalau GPS lebih digunakan di outdoor ya, di luar ruangan, karena kalau di dalam ruangan nggak dapat sinyal, jadi sinyalnya ada sih cuman kurang akurat. Kemudian ada juga image sensor. Ini adalah untuk menentukan kemiringan ya, kemiringan robot. Misalkan kayak tadi. Nah, yang ini bukan yang itu. Nah, ini cuma dua, ini cuma dua, jadinya dia supaya nggak jatuh bagaimana? Yaitu menggunakan IMU juga bisa. Ya, rodanya kan cuma dua tuh. Rodanya cuma dua, jadi menggunakan IMU supaya tidak jatuh. Ya, itu bagaimana? Beberapa companies yang sudah mutakhir dalam membuat ini, di mana dia memproses exabyte of real world driving data to improve AI model. High velocity data processing. Jadi kita perlu high velocity ya, kecepatannya itu harus cepat. Karena kalau nggak cepat nabrak ya, kayak tadi misalkan nah ini kalau nggak cepat kan nabrak nih, harus cepat ya ininya, pemrosesannya itu. Supaya nggak nabrak. Jadinya karakternya adalah gimana supaya real time untuk multiple sensor. Nah, sensor-sensor ini tadi diproses secara multiple, secara cepat, sehingga diperlukan immediate fusion dan processing. Jadi gimana supaya menyatukan ini, ya, fusion, kemudian memprosesnya, sehingga navigasinya akan safety. Jadi bisa diproses, harus diproses di edge computing ya, edge computing. Edge computing itu komputer yang ada di dekat dengan sensor. Edge computing. Dia lebih powerful, cuman dia kecil. Edge computing. Kemudian bisa setelah itu kita bisa menyimpannya, complex storage out computation. Misalkan kita simpan di via AWS atau Apache, ini kita kirimkan ke server, tapi cepat juga. Jadi kalau kita mau simpannya, karena untuk analisa nanti seperti apa ke depannya dari hasil tes-tes itu, dari tesnya itu seperti apa hasilnya, apakah cocok atau tidak, data yang diproses benar atau enggak, kita simpan di storage. Misalnya kita lihat salah satu contoh menggunakan webcam atau video, ini cuma contoh ya, jadi nggak beneran, artinya kalau diterapkan secara benar belum mampu ya, cuma contoh aja. Untuk mensimulasikan real time image processing, jadi kita hanya ingin memproses image, kita capture, itu dasarnya itu. Jadi kameranya itu kita ambil webcam, kita capture. Ini kita bisa kurangi itu, misalkan cukup 20 fps ya, frame per second. Jadi sebenarnya yang kita ingin proses itu per gambar, frame per second ya. Jadi frame per second, jadi gambarnya itu per second kita proses. Misalkan ada 10 fps, berarti 1 second itu kita memproses 10 gambar ya. 10 gambar setiap 1 second, berarti cepat banget ya.
Misalkan untuk kayak model ini kita cukup 5 frame per second ya, kalau misalkan untuk, mobil-mobilan atau kendaraan itu bisa masih memenuhi syarat kalau 5 frame per second. Jadi nggak sampai nabrak, mendekati itu. Tapi kalau sudah 1 second itu, kurang bagus dan kadang bisa bablas kalau kecepatannya cepat. Kayak drone itu nggak bisa lebih dari 20 Hz, ya 5 Hz, nggak bisa lebih dari 5 Hz. Jadi 5 Hz itu berarti 5 processing dan menghasilkan output setiap 1 second-nya. Nah, berarti per 200 milisecond dapat data, 200 milisecond dapat data, gitu terus. Kalau di atas misalnya 500, nah itu drone bisa udah goyang-goyang ya, udah nggak benar. Harus 200 milisecond itu mendapatkan output hasil data yang sudah diproses. Jadi sangat butuh kecepatan high velocity. Maka di sini menghasilkan gigabyte per hour per kamera ya. Kalau kita menggunakan kamera, berarti datanya besar sekali. Disebut sebagai big data. Apalagi kalau sudah tambah multiple kamera, ada front, ada rear, ada side, tambah lagi volumenya. Seperti yang saya sampaikan bahwa high velocity real time processing itu dibutuhkan ketika untuk benda-benda bergerak, karena dia dibutuhkan karena untuk bergerak kemana arahnya, sudah benar nggak, apakah ini dekat dengan obstacle ya, halangan atau bukan, dia butuh cepat ya. Misalkan kita lambat 1 second aja sudah, misalnya gerak motornya itu 1 meter per second ya, kita lambat 1 second, berarti sudah nabrak duluan sebelum data keluar. Jadi require efficient algorithm to keep with moving vehicle. Perlu power science, Pak. Contoh di dalam Python, kita kamera, kita ambil datanya, frame processing, jadi kita processing per frame. Di kameranya kita feed, kita sambungkan dengan OpenCV, kemudian kita processing per satu. Terus kemudian ini algoritmnya, terus kemudian kita capture real time video from webcam, kita ambil, convert, kan kita ngambilnya per misalkan 1 second ya, untuk saat ini 1 second atau 200 milisecond. Habis kita dapatkan gambarnya, kita convert menjadi grayscale untuk faster processing ya. Jadi color sudah nggak ada, katakan kita jadikan grayscale. Grayscale sudah bisa supaya mempercepat processing. Terus kita subtract to detect moving object, background-nya itu kita subtraction, maka untuk mendetek moving object. Jadi kan dari itu ada pixel-pixelnya itu. Nah, pixel-pixelnya itu kan beda nanti. Nah, kayak gambar ini aja. Nah, ini kan sebenarnya kumpulan dari pixel-pixel ya. Ini kalau kita gray, ya dia bisa ketahuan. Kita subtract gray-nya itu. Jadi antara ini dengan ini kan berbeda color-nya. Color warnanya ini. Yang ini warnanya coklat, yang ini warnanya hitam. Itu berbeda dari pixelnya. Makanya kita background-nya kita subtraction to detect moving object. Detection using deep learning, misalkan menggunakan YOLO, SSD atau OpenCV hard cascade. Nah ini yang
bisa untuk mendeteksi ya, mendeteksi image gambar itu. Misalkan untuk detect vehicle atau pedestrian. Kemudian kita bisa melakukan processing polar data to distribute frame processing across multiple CPU. Kalau kita ingin lebih cepat ya, kita distribusikan di multiple. Nah, ini contohnya saya buat sederhana. Ini hanya untuk mendeteksi frame ya, bukan untuk mendeteksi frame. Ini menggunakan YOLOS. Jadi YOLOS ini sudah ada predefined ya data atau model yang sudah ada. Jadi kita bisa mendeteksi kursi, table atau desk, worker, road, tool, ya seperti itu. Worker ini berarti pekerja ya, pekerja atau manusia. Jadi untuk detect objek, seperti urutannya tadi kita melihat urutannya tadi apa di algoritma itu ada capture real time video from webcam. Jadi di sini ini adalah yang atas ini untuk mendeteksi objek ya detect objek. Yang di sini nah ini initialize webcam. Jadi kita ngambil dari CV2. CV2 itu adalah OpenCV. Kita capture 0. 0 itu adalah webcamnya itu. Berarti kalau ada 2 webcam berarti ada 0 dan 1. Ya ini karena ada 1 aja 0. Jadi ini kita ngambil webcam, kemudian kita masukkan ke frame. Kita read, kita masukkan ke frame. Setelah itu kita dapatkan model itunya. Jadi kita masukkan ke sini frame-nya ini. Jadi frame dimasukkan ke model. Yang mana kita load YOLO V8 ini untuk memasukkan frame ini. Ya, frame-nya ini dimasukkan ke sini untuk di-merge-kan. Apakah ada frame ini di model yang sudah dibuat oleh YOLO V8 ini? Nah, gambar apa? Cocok enggak? Kalau dia sudah, jadi YOLO V8 ini adalah model atau pre-trained on Coco dataset yang sudah ada, dan dia bisa mengetahui ini bentuknya apa. Nah, model ini, gambar ini tuh apa sih gambar ini dimasukkan ke sini. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, cuman dia yang melakukan. Di Logi 8 ini sudah ada model di sana. Jadi AI-nya itu sudah ada model di sana. Kita masukkan ke sana dan kita bisa mendetek hasilnya nanti apa. Apakah sesuatu yang bisa didetek, yaitu yang ini yang tadi yang sudah kita masukkan ke sini, yaitu apakah antara 7 ini detect objek, jadi model ini. Kalau detect objek terus kita samakan ini akan ke detect objeknya ada obstacle atau enggak. Kemudian kita juga bisa draw hasilnya itu. Ini draw bounding aja sih, jadi kita gambar kotak gitu di objek yang kedeteksi. Jadi kita gambar. Terus ini kita tampilkan ya. Frame-nya ini berarti kita frame-nya kan aslinya ini original. Nah, masuk ke sini kita dapatkan result deteksi objeknya. Kemudian dari sini frame-nya tadi kita tambahin lagi ini. Nah, ini kita write ke dalam frame itu apa yang kita write yaitu berupa rectangle sama kita kasih teks di atas frame itu. Jadi ini step yang sederhana gimana caranya membuat mendeteksi kamera di webcam itu.
Ya, itu YOLO itu ini detection model developed by Ultralisk. Jadi kita bisa mendeteksi uh, hal yang sudah ada di sekitar kita, misalkan kayak meja, kursi, gitu. Dan menggunakan model yang sudah ada, yang dibuat sama mereka, apakah menggunakan YOLO V5s. Kita juga bisa men-training juga custom dataset dengan minimal modification. Jadi misalnya kan kita bentuknya bukan meja, tapi lebih spesifik dengan custom, kita bisa memberikan modifikasi. Kemudian support detection task, dan juga bisa post estimation. Jadi kita menentukan posisi kita di mana di dalam suatu ruangan, misalkan kita dengan objek itu berapa jaraknya, itu bisa dilakukan. Ini bisa untuk autonomous driving. Kita misalkan mau membuat autonomous driving, security surveillance ya, kita bisa industrial automation atau medical imaging juga bisa. Ini memang sudah banyak dipakai dan real world application. Ada komen gitu, saya tadi keluar kayak gini, ada komen yang saya taruh di mana sih, ada beberapa, saya lupa posisinya. Nah,
Tadi bisa, tapi sekarang nggak bisa. Oh, kita lewat itu. Jadi, ini kita lihat, dia mendeteksi pojok-pojokannya ya. Ini kan pojok-pojokan gitu. Kan beda warnanya, jadi kita bisa mendeteksi uh, warna-warnanya yang berbeda. Pojok-pojokan itu. Jadi tujuannya agar kita bisa mengetahui jarak antara titik-titik ini. Jadi nanti kan ini kan warnanya berbeda ini. Ini warna, kita bisa mengetahui sudut-sudutnya. Sudut-sudutnya ini, sehingga dengan kita mengetahui sudut-sudutnya, kita bisa menentukan jarak antara sudut yang satu dengan yang lain. Antara sudut ini dengan ini jaraknya berapa? Ini dengan ini jaraknya berapa? Dari titik-titik itu. Jadi antara sudut-sudut itu, nah kayak yang ini agak kelihatan nih. Ini enggak sama sini jaraknya berapa? Jadi tujuannya adalah untuk mendeteksi objek-objek sudut-sudutnya. Nanti setelah dapat sudut-sudutnya, kita bisa mengetahui jaraknya, jarak dari antara satu titik dengan satu titik yang lain. Akhirnya kalau kita sudah bisa mengetahui jaraknya, kita bisa menentukan jarak objek kamera itu dengan misalnya kita punya titik di sini ya, dan titik di sini, titiknya banyak gitu. Nah, berarti kita kan bisa ngitung jarak yang ini seharusnya, jarak ini sampai, nah terus nanti ada posisinya di sini. Misalnya ini objek yang bergerak. Nah ini akan tergambarlah titik-titik semua itu yang banyak, sehingga misalkan ini, nah kita bisa berarti jalannya kayak bisa lewat di sini. Misalkan ini jalan. Nah, jadi yang kedetek kan yang titik-titiknya tadi. Seperti yang di video tadi. Dari titik-titik itu kita bisa mendapatkan jalannya. Yang tidak ada titik-titiknya berarti itu jalannya. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Autonomous menggunakan kamera webcam. Tapi kurang bagus ya untuk kita bisa menggunakan lidar yang lebih mantap untuk jaraknya. Jadi jaraknya dengan lidar itu lebih akurat ya. Nanti tulisan lidar. Nah, kalau lidar itu contohnya kita bisa lihat di Tokopedia lidar yang menggunakan 360 derajat. Nah, kayak ini. Ini bisa
RB LIDAR 360 derajat. Harganya lumayan ya. Ada yang murah, ini kayak RB LIDAR yang kayak gini. Nah, ini bisa 1.500.000, 800. Jadi akan melakukan scanning ya sebanyak 360 derajat. Jadi muter scanning akan melihat sisi-sisi sampingnya itu tadi. Nah, terus kemudian kita bisa proses di Python data-data itu seperti ini. Kita bisa, kalau ini capture video ya, capture video, terus kemudian kita editing videonya. Itu contoh dari autonomous. Selanjutnya kita ke misalnya proyek yang lain lagi secara implementatif di bidang edukasi. Misalkan kita dapat data student records kayak attendance, grade, behavior, activities. Yang paling banyak mungkin activities-nya ini. Kita bisa melihat melalui visual itu aktivitas studentnya dari waktu ke waktu ya, apa yang dilakukan student saat belajar bagaimana dari waktu ke waktu tentunya. Nah, dengan data yang senantiasa ada setiap waktu, misalkan 2 jam pertemuan, melihat terus data scanning. Nah, itu kan datanya menjadi banyak tuh. Nah, gimana memprosesnya dari data waktu ke waktu itu. Sehingga kita bisa menentukan, mengetahui seberapa dia itu melakukan engagement terhadap pelajaran. Pattern-nya seperti apa. Kemudian kita bisa melihat performance-nya dan kita bisa melihat secara personal belajarnya gimana. Dan kita tentu dengan begitu kita bisa melihat teacher performance ya. Efektif nggak, feedback analisisnya seperti apa. Terus kemudian kita bisa melihat enrollment trend-nya dan dropout prediksi itu sudah ketahuan. Itu jadi mulai dari data, kemudian kita bisa melihat pattern-nya, kemudian performance-nya bisa menilai seperti apa, kemudian datanya bisa didapat. Enrollment trend, kemudian dropout prediksinya. Secara insight-nya gimana. Jadi a real world example students performance prediction system. Oke. Sehingga kita akan bisa mendeteksi, memprediksi performance yang mana memproses data jutaan student across different school atau universitas. Bisa itu dilakukan. Kita bisa memikirkan ini, misalkan, oh apa nih yang saya mau ambil data di sekolah-sekolahan, aktivitas apa. Biasanya sih kalau kita nggak mau meribetkan orang, ya mungkin memasang kamera di depannya, misalkan studentnya lagi apa. Kemudian kita bisa melihat secara gimana learning engagement-nya, tes performance learning-nya gitu. Terus kita proses datanya. Ya datanya ya kayak misalkan kita capture kamera, terus kita proses ya kayak ini kita
masukkan ke model, written model, ya. Terus kita dapatkan datanya. Ya. Jadi gimana dengan volumenya yang besar, kemudian velocity ya, dia itu continuous in real time, class interaction tracking juga. Kalau misalkan ada wearable devices, kita sematkan pada student. Kemudian ada variety, jadi unstructured ya data ya. Misalkan kayak text form IC ya. Kemudian teacher feedback, voice or video analytics. Ini unstructured. Dan biasanya ini yang mengenerate data banyak. Ketimbang kayak gini, ini datanya nggak banyak. Tapi kalau unstructured, ini datanya banyak. Kayak text from IC, kemudian teacher feedback, datanya lebih nggak terstruktur. Kemudian veracity yaitu data akurasinya. Kemudian value, jadi hasilnya, extracting insight. Jadi kita bisa melihat predict dropout, improve teaching method, kemudian personalized learning path, dan lain-lain. Algoritmnya kita bisa menggunakan Pandas, Spark, TensorFlow. Di PySpark ini, kenapa? Karena dia itu bisa untuk masuk data set processing paralel. Misalkan kita punya large data, kemudian kita bisa baca, kita bisa melihat yang 5 aja di atas. Jadi karena Spark itu bisa memproses data besar dan bisa paralel processing. Ini paralel prosesnya. Untuk memprediksinya kita bisa pakai scikit-learn atau mlib untuk memprediksi itu. Jadi ini ada, sudah kita bisa masukkan logistik regression, di train logistik itu dari data yang ada. Jadi mesin learning-nya itu untuk memprediksi drop piece, jadi early intervention. Jadi sebelum dia sudah benar-benar drop, kita intervensi dulu. Jadi menggunakan mesin learning. Jadi ini contohnya, pakai PySpark ML library. Kemudian untuk pemrosesannya, kita mau streaming misalkan datanya itu. Ini ada teknologi menggunakan Kafka, ini untuk protokol messaging. Spark streaming ya ini untuk video, untuk stream. Oh, yang sifatnya streaming ya. Kemudian kita bisa menganalisa ya student engagement menggunakan Kafka plus Spark Stream. Dan itu sudah ini Spark Session. Jadi menggunakan PySpark ini tadi ya. Jadi satu library menggunakan PySpark yang di sana sudah ada untuk memproses terabyte dan juga untuk memproses secara paralel. Jadi bila teman-teman bisa mulai mencoba untuk PySpark ini, Spark Streaming. Kenapa Kafka? Ya, dia bisa real time behavior, kemudian low engagement pattern. Jadi kesimpulannya, untuk Big Data Education Project kita bisa menggunakan secara teknis menggunakan PySpark itu untuk menghandle massive dataset. Kemudian untuk prediction kita bisa menggunakan ML algorithms yang tadi di atas sudah ada ya, ML itu. Nah, ini untuk prediction. ML library. Kemudian untuk real time analytic kita bisa menggunakan protokol Kafka atau Spark streaming.
Jadi ini tinggal teman-teman go through untuk mempelajari yang ini. Silakan memilih yang mana dari proyek-proyek yang sudah saya sampaikan. Ini baru 3, nanti mungkin masih banyak lagi proyek-proyek yang bisa teman-teman kembangkan. Mungkin saat ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa langsung membuat proyeknya. Tinggal beberapa minggu pekan lagi, jadi teman-teman harus bisa presentasi tentang proyek yang dibuat. Mungkin ada yang perlu disampaikan sampai di sini, teman-teman. Contoh-contoh yang lain nanti akan disampaikan di Google Classroom, Pak ya? Ya, saya coba untuk mencari contoh-contoh yang lain lagi. Oke, baik, terima kasih, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas atensinya dan saya harapkan bisa mulai mengerjakannya mulai sekarang. Sampai ketemu kembali, insya Allah minggu depan. Ya, terima kasih Pak Haryono. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.